Iya, selamat siang. Perkenalkan, kami ada lagi di dalam percakapan pasca observasi bersama saya, CGP Angkatan 7 Petronelawati Mena, dan pengajar praktik saya Pak Yohanes Ponson Latul SPD, dan rekan sejawat saya Saiful dan fasilitator yang selalu mendampingi saya yaitu Pak Lasno SPD MPD. Ya, di siang hari ini kami akan berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat saya kemarin mengenai supervisi akademik. Adapun tujuan dari supervisi akademik sendiri untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat. Sementara percakapan pasca observasi yang saya lakukan di hari ini bersama dengan rekan sejawat saya ini, tujuan dilakukan pasca observasi ini adalah untuk merefleksikan kembali pembelajaran yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat saya di hari kemarin. Ya, selamat siang Pak Saiful. Selamat siang. Kemarin saya sudah bersama Bapak dalam proses pembelajaran di kelas. Bagaimana kira-kira menurut Bapak proses pembelajaran yang dilakukan kemarin? Proses pembelajaran yang dilakukan kemarin yang pastinya cukup berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, karena di sini saya harus mengatur emosional siswa dulu baru bisa saya lanjut dengan proses pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi ada perbedaan. Oke Pak. Iya Pak. Kemarin kalau tidak salah, area pengembangan yang Bapak sampaikan ke saya yaitu Bapak menginginkan agar siswa dapat memperdalam pemahaman mereka tentang luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Kira-kira menurut Bapak, apakah sudah berhasil? Apakah siswa sudah berhasil dalam menentukan luas segitiga dengan menggunakan trigonometri sesuai dengan area pengembangan yang Bapak sampaikan ketika pas observasi kemarin? Iya, berdasarkan hasil kemarin siswa cukup berhasil, cuman mungkin ada beberapa siswa yang mungkin butuh pendampingan khusus karena ya dengan pemahaman mereka yang berbeda-beda, jadi guru harus berperan lagi untuk membimbing siswa-siswa ini yang pemahamannya tidak sama dengan siswa-siswa lain tadi. Tapi sebagian besar sudah cukup paham dengan area pengembangannya itu sudah tercapai. Oke Pak. Lalu kira-kira apa yang Bapak rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur pembelajaran berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan kesadaran sosial emosional? Apa kira-kira yang Bapak rasakan dalam pembelajaran ini? Yang saya rasakan sebenarnya cukup senang karena jam matematika pada waktu itu di siang hari. Jadi pada saat saya harus mengatur emosional mereka yang tadinya tidak semangat, akhirnya menjadi semangat, ya, dan itu menjadi positif bagi saya. Akhirnya pembelajaran saya juga menjadi semangat dan aktif. Jadi pentingnya memang dalam mengatur emosional siswa ini sangat penting. Jadi saya rasa sangat senang pas waktu menerapkan diferensiasi ini. Ya, oke, baik Pak. Lalu kira-kira apakah ada hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Kemarin ketika observasi itu Bapak kan ada menyampaikan kepada saya kendalanya pasti di saat waktu pembelajarannya pasti tidak bisa terjangkau karena atau melebihi karena ada pembelajaran diferensiasi mempunyai kesadaran sosial emosional. Nah, tetapi ketika Tatum berproses di kelas, ternyata waktu pembelajarannya itu pas. Nah, kendala yang dikhawatirkan oleh Bapak itu bisa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah Bapak
susun tidak kadang mengalami kendala dengan waktu. Tetapi apakah ketika proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran ini, apakah ada hambatan atau kendala yang lain yang Bapak dapatkan atau temui? Nah itu yang tadi saya bilang, kendalanya itu yang tadi aja, yang siswanya itu kita harus lebih aktif ke kelompok-kelompok lagi. Jadi harus membimbing siswa yang pemahamannya mohon maaf tapi agak lambat dengan siswa yang lain. Mungkin kendalanya di situ, jadi kita harus ada pembimbingan khusus lagi. Kita harus pastikan bahwa siswa semuanya itu sudah benar-benar paham, bukan siswa yang itu saja. Jadi kendalanya mungkin di situ. Jadi Bapak harus lebih memberikan penguatan yang lebih kepada siswa yang pemahamannya masih kurang dengan materi ini ya Pak. Ya, oke baik Pak. Kira-kira menurut Bapak apakah siswa sudah merasa puas atau berhasil dalam pembelajaran ini? Kemarin saya berdasarkan hasil kemarin dan hasil presentasi juga, saya rasa siswa sebagian besar sudah sangat bisa untuk sangat berhasil dalam materi yang kemarin, dan berdasarkan hasil tes yang saya lakukan juga sebagian besar juga siswa sudah mendapat nilai yang cukup baik. Ya mungkin ada beberapa siswa yang mendapat nilai yang tidak bagus, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Jadi saya rasa semuanya sudah berlaksana cukup berhasil. Ya, kira-kira yang siswa yang memperoleh nilai kurang yang tadi dikatakan oleh Bapak itu apa langkah yang Bapak harus lakukan? Iya, yang pertama saya harus tanyakan dulu kepada siswa tersebut kenapa, apa yang menyebabkan dia sampai mendapat nilai yang kurang bagus. Saya harus tanyakan dulu apakah dia tidak konsentrasi, tidak pahamnya di mana, dan mungkin kalau saya punya waktu lebih saya akan jelaskan ulang, karena kan tidak bisa mengingatkan teman-temannya saja yang memang bisa jelaskan juga, tapi ya kalau mereka belum paham lagi saya akan langsung menjelaskan secara detail, dan mungkin saya akan kasih tes ulang, jadi remedial untuk menunjukkan apakah mereka benar-benar sudah paham ataukah masih belum paham. Ya, oke baik Pak. Kira-kira apakah ada hal positif atau hal yang baik yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran kemarin? Hal positifnya, iya sudah cukup baik, karena yang hal positif yang kemarin saya lakukan yaitu saya bisa mengatur waktunya dengan baik, dan saya juga mengatur emosional siswa dengan baik. Hal positifnya juga anak-anak juga akhirnya cukup senang dengan pembelajaran kemarin, karena berdasarkan hasil yang saya berikan refleksi kepada mereka, dan mereka melakukan refleksi itu. Dari yang saya baca, mereka cukup senang pembelajaran itu, akhirnya mereka semangat lagi, dan sebagian besar menyatakan bahwa mereka cukup senang dengan pembelajaran pada hari itu. Oke baik Pak. Lalu kira-kira komitmen Bapak untuk pembelajaran di kelas berikutnya itu kira-kira seperti apa? Komitmen saya karena saya lihat ini berdiferensiasi KSE ini sangat baik, jadi komitmen saya adalah saya mencoba lagi untuk menerapkan di kelas-kelas yang lain, dan kalau bisa ada pengembangan lagi dengan rencana pembelajaran yang saya desain lagi, tapi tetap dengan KSE, karena itu kemarin berdasarkan pembelajaran kemarin sangat berdampak positif, jadi saya akan tetap mengembangkan itu dan tetap dijalankan dulu, bukan hanya di kelas yang kemarin saja, tapi di kelas-kelas yang lain. Ya, oke Pak, satu pertanyaan yang terakhir, kira-kira apa yang ingin Bapak tingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya, atau maksudnya rencana tindak lanjut yang Bapak rencana tindak lanjut sudah pasti berdasarkan kemarin, harus ada perbaikan, harus ada peningkatan lagi, yaitu mulai dari RPP-nya, mulai dari bahan ajar yang saya harus desain lagi, mungkin ada video-video pembelajaran yang saya harus tampilkan lagi, dengan lembar eksersis mungkin yang saya harus desain semenarik mungkin, dan berdasarkan dan harus cari hal-hal yang dapat meningkatkan atau hal yang dapat memotivasi mereka, dan juga harus cari referensi juga mengenai dengan emosional mereka. Jadi contohnya kayak Spring, terus banyak Spring ini yang harus kita cari dan diterapkan dengan
kondisi kelas yang berbeda-beda. Itu mungkin yang harus saya tingkatkan. Oke Pak Saiful, terima kasih Ya. untuk waktu dan kesempatannya sudah meluangkan waktu bersama saya, CPP dan pengajar praktik saya di siang hari ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Terima kasih lagi Pak pengajar praktik. Sama-sama Ibu.